Perkenalkan, nama saya Windy Sendo dengan NIM 19142010166. Saya dari Fakultas Keperawatan semester 5 kelas A1 dari Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Nurse Ariska Eskep Mkep dengan judul materi yang akan dijelaskan tentang Penkes KMB 2 atau keperawatan medikal bedah dan nama penyakit yang saya akan jelaskan. Di sini saya akan jelaskan apa Penkes KMB 2. Jadi Penkes itu singkatan dari Pendidikan Kesehatan Keperawatan Medikal Bedah 2. Jadi kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit yang termasuk dalam medikal bedah. Seperti contohnya penyakit yang saya ambil akan dijelaskan tentang pengertian, penyebab, faktor, di mana dia berkembang biak, mencegah, dan alat-alat apa yang harus digunakan saat pemeriksaan. Jadi saya ambil contoh penyakit jantung koroner. Di sini saya akan menjelaskan sebagian detail dari penyakit jantung koroner tersebut. Pengertian penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Dalam bagian 2 yaitu gejala penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner, biasa adanya nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri yang biasa dianggap mah. Nyeri ini ringan sampai dengan berat. Nyeri dada ini disebut dengan angina yang dapat bertahan selama beberapa menit. Jika plak belum menyumbat arteri koronaria secara total, maka angina akan mereda dengan sendirinya. Jika angina bertahan terus-menerus, maka segera bawa kita ke dokter. Keringat dingin, mual muntah, atau mudah lelah, irama denyut jantung yang tidak stabil atau biasa dibilang aritmia, bahkan bisa menyebabkan henti jantung, sudden cardiac arrest, yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Yang 3 yaitu penyebab jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner ada banyak, meski begitu penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan atau obesitas, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan PJK atau penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, plak akan lebih mudah menempel pada arteri dan lambat laun menebal pengempian pembuluh, kemudian akan menghambat aliran darah kaya oksigen ke jantung. Jika plak ini pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk kumpulan darah yang memblokir arteri. Hal ini dapat menyebabkan angina semakin parah. Ketika pembekuan darah cukup besar, maka arteri akan tertekan yang menyebabkan infark miokard atau kematian otot jantung. Bagian 4, faktor risiko penyakit jantung koroner. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyakit jantung koroner, yaitu usia lanjut, semakin tua, arteri akan semakin menyempit dan rapuh. Pria lebih memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Apabila ada anggota keluarga yang mengidap gangguan jantung, maka risiko PJK atau penyakit jantung koroner meningkat. Merokok nikotin dapat menyebabkan penyempitan arteri, sementara karbon monoksida menyebabkan kerusakan pembuluh. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan atau kadar lemak darah yang tinggi. Memiliki trauma mental atau stres psikologis berat jangka waktu yang panjang. 5 yaitu diagnosa penyakit jantung koroner. Diagnosa dapat dilakukan dengan wawancara, pemeriksaan fisik, ataupun pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa jenis pemeriksaan untuk penyakit jantung koroner ini. Biasa meliputi EKG atau biasa disebut elektrokardiogram. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada irama jantung. Kedua, ekokardiogram. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
kerusakan berefek pada fungsi jantung pasien. Yang ketiga, stres tes. Jika seseorang memiliki faktor risiko, dokter akan menyarankan stres tes. Pada pemeriksaan ini, ia akan diminta untuk berjalan atau bersepeda statis, dan sementara dokter akan mengukur aktivitas jantung dengan EKG. Keenam, yaitu pencegahan penyakit jantung koroner. Penyakit ini merupakan penyebab nomor 1 dari serangan jantung, di mana beberapa orang dapat menyebabkan kematian. Penyempitan pada pembuluh darah koroner membuat darah tidak dapat diantar menuju otot jantung dengan semestinya. Arteri yang sempit karena timbunan plak yang keras akan membuat suplai oksigen ke jantung terhambat. Akibatnya jantung mengalami kontraksi mendadak yang memicu serangan jantung. Berikut ada beberapa hal yang berguna untuk mencegah penyakit koroner tersebut. Yang pertama, pola makan yang sehat. Terapkan menu makanan yang akan serat dan cukup nutrisi. Perhatikan pula cara pengolahannya. Sebaiknya hindari makanan yang diolah dengan cara digoreng di dalam banyak minyak. Sebaliknya, olah makanan dengan cara ditumis, direbus, ataupun dikukus. Jika harus mengolah makanan dengan cara menggoreng, sebaiknya menggunakan minyak zaitun daripada minyak goreng, sebab minyak zaitun memiliki kandungan lemak yang rendah. Pilih produk makanan yang rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Konsumsi susu, keju, ataupun mentega yang rendah lemak. Konsumsi karbohidrat secukupnya, karena secara alami tubuh akan memproses karbohidrat menjadi gula dan lemak. Mengonsumsi oat atau gandum dapat membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Kedua, berhenti merokok. Siapapun tahu bahwa rokok berdampak negatif untuk kesehatan jantung. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok sehingga agar jantung kita tetap sehat. Tiga, hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, otak memerintah tubuh untuk mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Tapi jika hormon ini diproduksi berlebihan, dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinefrin juga akan diproduksi oleh tubuh untuk mengatasi stres. Tapi jika produk berlebihan dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat. Hipertensi. Tekanan darah tinggi juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung, sebab tekanan darah yang berlebihan dapat melukai dinding arteri dan kemungkinan kolesterol memasuki arteri dan berakibat pada meningkatnya timbunan plak. 5. Obesitas. Jaga pola makan agar tidak berlebihan sehingga terhindar dari kegemukan. Seseorang dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena serangan jantung koroner. Selain itu, obesitas atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi dan diabetes. Diabetes merupakan penyakit salah satu faktor yang mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner. Selain dapat meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Yang terakhir, olahraga teratur. Lakukan olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, renang, ataupun bersepeda. Jenis olahraga tersebut dapat menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Pengobatan penyakit jantung koroner. Ada beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit jantung koroner tersebut, seperti obat-obatan penurunan kolesterol, termasuk statin, niacin, dan fibrat. Obat-obatan ini membantu mengurangi kadar kolesterol darah sehingga mengurangi jumlah lemak yang menempel pada pembuluh darah. Pertama, beta blockers. Obat ini menurunkan tekanan darah dan mencegah risiko infark miokard. Yang kedua, nitroglycerin dan inhibitor enzim yang mengubah angiotensin. Obat ini dapat membantu mencegah risiko infark miokard. Juga tindakan pengobatan seperti operasi,
pemasangan stent untuk memperlebar arteri koroner yang menyempit. Bedah koroner seperti operasi bypass jantung adalah pengobatan yang paling umum untuk PCK atau penyakit jantung koroner. Dokter juga dapat melakukan angioplasti jika diperlukan. Sekian dari penjelasan saya tentang Penkes KMB dan penyakit jantung koroner. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf jika ada salah-salah kata di saat saya menjelaskan tentang penyakit tersebut. Terima kasih. Halo adik-adik yang baru lulus SMK SMA yang mau memilih jurusan keperawatan, ayo masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia karena kampus tersebut sangatlah oke, dosen-dosennya bagus, dan mata-mata pelajarannya sangatlah apik. Dan untuk yang mau masuk jurusan keperawatan akan dinas-dinas di rumah sakit atau puskesmas lainnya dan bisa saling men-sharing tentang kesehatan kepada masyarakat. Ayo yang mau mendaftar, kampus kami sudah membuka. Ayo